Sebuah kejadian aneh terjadi di desa. Pemuda ini sendirian berburu seekor babi hutan. Tapi malah sukarela membagikannya ke warga desa. Bukan cuma membagikan daging ke semua orang. Dia sendiri cuma mengambil jeroan babi yang bahkan anjing pun tak mau. Serta tulang iga babi. Gaosi, kamu beneran cuma mau tulang iga dan jeroan babi saja. Ambillah sedikit daging samcan lagi. Lagi pula, babi ini kan kamu yang berburu. Kamu rugi besar kalau begini. Tulang iga itu, isinya cuma tulang. Apa enaknya? Sama sekali tidak ada lemak gurihnya. Iga kecap merah. Iga asam manis itu wangi banget tahu. Baru membayangkan iga saja, Gauzi sudah memikirkan segepok. Makanan lezat berbahan iga babi. Sayangnya orang-orang di era ini beneran tak suka bagian itu. Mereka cuma tertarik sama daging berlemak tebal. Tak apa-apa, Paman Kiang. Aku memang suka makan iga dan usus babi. Berikan aku jeroan dan iganya saja sudah cukup. Lidak yang langsung memberikan seluruh jeroan babi beserta iganya kepada Gauzi. 1 karung penuh. Pas beratnya ada 30 kilogram lebih. Ini terlalu banyak, Paman Kiang. Ini tidak banyak. Bungkus saja semua. Kalau tak kuat membawa, kusuruh orang bantu kamu membawakannya pulang. Gauzi tadi sempat takut Lidak yang bakal merasa bersalah. Tapi melihat ekspresi orang-orang lain, mereka malah merasa telah diuntungkan. Paketnya ada di kantor pos, dikirim dari daerah militer sana. Ingat pergi ambil ya. Saat Gauzi menjinjing sekarung jeroan pulang, dia pas sekali melihat tukang pos memberitahu untuk ambil paket. Siapa yang datang? Bibi Jiang, anak perempuan sulungmu, mengirim barang ke rumah. Kalau ada waktu, pergilah ke kantor pos untuk mengambilnya. Bibi Jiang, kulihat anak perempuan sulungmu bagus sekali ya. Tiap beberapa bulan sekali pasti mengirim paket. Tukang pos yang berbicara itu bernama Jiang Feng. Kakinya mengayuh sepeda unta merek Yongju. Salah satu profesi keren yang diiri semua orang. Namun saat ini dia melihat karung padat yang dipegang Gauzi. Matanya langsung melotot lurus. Gauzi juga paham niatnya. Ibu, masuklah. Dul, aku mau bicara 2 kalimat sama Kak Jiang. Jiang Kuihua menatap Gauzi dengan curiga. Lalu berbalik masuk ke halaman rumah. Kak Jiang, ada yang mau disampaikan? Kebetulan, ibuku sudah masuk. Kalau ada apa-apa, bicara saja langsung padaku. Jujur saja ya, aku mau tanya, apa karung yang kamu pegang ini isinya daging? 1 karung ini isinya daging semua. Kak Jiang, lagi ngidam dagingnya. Gauzi, tak usah aku sembunyikan. Kakakmu ini sudah lama sekali tak makan daging. Pengen banget. Coba lihat apa aku bisa beli sedikit darimu. Kak Jiang, aku tak akan menipu. Meskipun babi hutan ini kutangkap sendiri, tapi isinya cuma jeroan dan tulang iga saja. Makanya kelihatan banyak sekali begitu. Jiang Feng melihat isi karung dan merasa agak kecewa. Tapi seketika langsung tertarik dengan ucapan Gauzi. Hari kedua, kamu bisa berburu? Bolehkah juga kamu ya? Begini saja. Kebetulan besok aku mau ke kantor pos ambil paket. Nanti sekalian kubawakan 2 ekor ikan untuk Kak Jiang. Kakak kedua, kenapa lama sekali di luar? Apa yang dibicarakan sama tukang pos Jiang itu? Ini kan lagi mau mencarikanmu calon suami. Jiang Kuihua di sampingnya. Melihat barang yang dibawa Gauzi adalah tumpukan jeroan babi. Seketika merasa pandangannya gelap. Rasa ingin menangis pun ada. Kirain isinya daging samcan berlemak tebal. Begitu dibuka, malah jeroan dan iga babi yang anjing pun tak mau makan. Apa ini? Makanan yang layak dimakan manusia. Kamu malah membawa pulang sebanyak ini lagi. Ibu, ada apa? Kamu lihat sendiri. Apa yang dibawa kakak keduamu? Cuma masalah sepele begini. Iga dan jeroan kenapa tidak bisa dimakan? Ini kan masih ada 2-3 kilogram lemak gajinya. Kakak ipar, ada apa ini? Kenapa malah menangis? Lidak yang datang mengantar benih. Begitu masuk langsung melihat Jiang Cuihua mengusap air mata. Jangan panggil aku kakak ipar. Dakiang. Apa ada orang yang menindas seperti kalian ini? Kakak ipar, bicaralah pelan-pelan. Jangan emosi dulu. Kalau ada tindakan Dakiang ini yang salah, kritik saja sesukamu. Tapi jangan sampai merusak kesehatanmu sendiri. Lalu kutanya padamu, babi hutan di gunung itu, apa bukan Gauziku yang menangkapnya? Kalau bukan karena dia menangkap babi hutan ini, warga desa sampai tahun baru pun belum tentu bisa makan daging. Lalu atas dasar apa bagian daging untuk keluargaku? Semuanya jeroan yang tak ada yang mau. Lidak yang benar-benar melongo cengang. Menatap Gauzi meminta bantuan. Ini tak ada hubungannya sama Paman Kiang. Jeroan ini, aku sendiri yang minta. Benar, Gauzi sendiri yang minta. Aku cegah pun tak bisa. Dosa apa ini? Apa kamu bodoh? Barang begini tak ada yang mau makan. Kamu minta buat apa? Jangan marah dulu, nanti ku jelaskan padamu. Paman Kiang masih ada urusan denganku. Gauzi menarik lengan Lidak yang berjalan keluar. Gauzi, bicaralah baik-baik sama ibumu. Jangan sampai bikin ibumu marah. Ini benih yang kamu minta. Sudah, ku carikan. Kalau tak ada apa-apa lagi, aku pulang dulu. Paman Kiang, duduklah sebentar lagi. Kenapa terburu-buru? Tidak usahlah. Istriku di rumah masih menungguku makan. Di sisi lain, Wang Shui bersama kakaknya Wang Tieju. Begitu tahu tip babi hutan hasil tangkapan Gauzi, semuanya dibagikan ke warga desa.
Rasanya seperti langit mau runtuh. Apa? Kamu bilang tiap warga desa Ergauji semua dapat bagian 1/4 kilo daging? Beneran, babi hutan itu. Ergauji sendiri yang turun dari gunung. Kalau saja keluarga Wangshi kalian tak serakah begitu, sekarang pasti sudah menikmati hidup enak. Kau kataku sih, ada orang yang memang tak punya nasib begitu. Kamu bilang apa? Kamu bilang siapa yang tak punya nasib? Kakak Wang Sue, Wang Tieju, tak punya muka lagi untuk berlama-lama. Meninggalkan kalimat itu dan pulang rumah dengan penuh amarah. Ibu, Ibu, tahu tidak? Tadi waktu aku pulang, di mana-mana orang lagi heboh bicarakan. Ergauji dapat babi hutan di gunung dan membagikan 1/4 kilo daging ke tiap warga desa. Tiap orang di desa dapat 1/4 kilo daging. Ibu tahu berapa banyaknya? 100 kilo lebih tahu. Chan Xiuyun kaget melongo. Bahkan Wang Sue yang mendengar hal ini juga membeku di tempat. Daging 100 kilo lebih. Bahkan tak tahu mengantarkan sedikit ke rumah kita. Si Ergauzi itu mau apa coba? Wang Sue, apa kamu patung mati? Apa kamu tak dengar kakakmu bilang? Ergauzi menangkap seekor babi hutan. Sekarang juga kamu pergi ke rumahnya. Suruh dia berikan kamu separuh badan babi. Bagaimana aku bisa pergi ke rumahnya sekarang? Dia sekarang masih emosi. Sama sekali tak pedulikanku. Masa bodoh? Pokoknya kalau hari ini kamu tak minta daging, makan pun tak usah. Di sisi lain, Ergauzi menatap benih di dalam kantong. Langsung kaget terpana. Ada belasan jenis benih. Detik berikutnya, Ergauzi masuk ke dalam ruang dimensi. Dia menanam benih-benih di tangannya. Lalu lanjut menyiram air. Sampai merasa energi mentalnya hampir habis. Baru dia keluar dari dimensi. Berbaring di tempat tidur dan tertidur nyenyak. Pagi-pagi keesokan harinya, Jiang Kuihua menyelipkan 2 yuan uang kertas ke tangan Ergauzi. Serta kupon pangan 1/2 kilo. Begitu sampai di kota, belilah beberapa bakpao untuk dimakan. Setelah mengambil paket, langsung pulang. Jangan kelayapan di jalan. 1 jam kemudian, Ergauzi menjinjing 2 ekor ikan tiba di depan kantor pos. Hari kedua, kamu datang. Ikut aku dulu. Ini tempat tinggalku. Kamu bawa 2 ekor ikan begini ke jalanan, terlalu mencolok mata. Kalau sampai kelihatan orang lain, mana ada jatah buatku lagi. Tak sekebangetan yang kakak bilang ah. Siang bolong begini masa ada yang berani merampokku? Merampok sih pasti tidak. Tapi kalau orang lain mau tukar barang darimu, bukankah aku yang rugi besar? 2 ekor ikan ini total 2,3 kilogram. Aku borong semua. Harga di luar yang beratnya di atas 1 kilogram itu 0,45 yuan per kilo. Yang di bawah 1 kilogram itu 0,35 yuan per kilo. 2 ekor ikanmu ini beratnya di atas 1 kilogram semua. Bagaimana kalau ku hargai 0,8 yuan per kilo? Kajian, ini terlalu banyak. Kasih harga wajar saja sudah cukup. Beneran tak banyak. Sejujurnya aku yang diuntungkan darimu. Lagi pula 2 ekor ikanmu ini masih hidup. Dijual di pasar gelap, 1 yuan per kilo pun ada yang mau beli. Imenoleni, Daging masih mending, tak makan pun tak bikin orang mati kelaparan. Yang utama itu beras dan gandum. Dengar-dengar harganya melambung hampir 10 kali lipat. Tak usah bahas itu lagi. Ini uang pembelian ikannya. Totalnya 3,7 yuan. Kamu kasih 3 yuan saja sudah cukup. Mana boleh begitu. Kamu mau menjual daging padaku saja sudah sangat membantuku. Aku masih berharap ke depannya kamu bisa dibawakan lagi. Ya sudah kalau begitu, uangnya aku terima. Adik kedua, kamu sekarang mau balik ke kantor pos ambil paket? Atau mau keliling-keliling di kota dulu? Aku mau beli sedikit permen untuk dibawa pulang. Sayangnya tak punya kupon gula permen. Rencananya mau ke pasar gelap, lihat ada kupon yang dijual tidak. Di kecamatan sini, tak ada pasar gelap. Di pusat kabupaten baru ada. Atau kamu duduk saja di kantor pos menungguku. Aku mau ke tempat teman-temanku dulu. Melihat apa ada kupon permen di tangan mereka. Tak usah repot-repot kajian. Aku cuma dengar kakak sebut pasar gelap tadi. Jadi, mendadak. Sedikit tertarik. Pasar gelap itu pengawasannya ketat sekali tidak? Masa tidak ada orang yang khusus mengincar untuk menangkap? Takkan kok. Rata-rata petugas cuma pura-pura tak melihat saja. Kamu yang penting cerdik sedikit saja saat ke sana. Setelah menanyakan alamatnya dengan jelas, Ergauzi tidak berlama-lama lagi. Langsung meluncur ke arah pusat kabupaten. Bisa kaya raya mengandalkan ruang dimensi atau tidak, tergantung kali ini.